Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan memberikan satu informasi penting terkait dengan berita nasional di mana uh, ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos seleksi TWK. Jadi ini yang menjadi prihatin bagi kita anak bangsa bahwa ternyata di kelembagaan KPK ini masih dilakukan kocok ulang terkait dengan apa yang selama ini menjadi sepak terjang dari KPK. Padahal kalau kita lihat sebenarnya KPK ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Hanya kalau kita lihat memang ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa KPK ini sedang dilemahkan gitu. Karena ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan dan wewenang KPK yang terlalu besar. Menurut saya, wewenang KPK yang sangat besar itu memang sangat logik, sangat masuk akal, karena kejahatan yang dihadapi oleh KPK ini adalah kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan kepada kelembagaan KPK itu harus sangat besar juga karena yang dilawan ini adalah para pejabat, orang-orang yang mempunyai kekuatan, orang-orang punya channel, punya uang dan lain sebagainya yang ya pastinya tidak sedikit mereka mengerahkan kekuatannya untuk lari dari jeratan hukum yang ada. Maka KPK merupakan satu lembaga yang seharusnya dipelihara untuk menjaga marwah hukum yang ada dan menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Ini adalah berita yang saya kutip dari beberapa media. Di sini saya sebut kocok ulang pegawai KPK. Ada apa? Kocok ulang pegawai KPK ada apa? Jadi orang banyak bertanya-tanya kenapa dikocok ulang ini? Kenapa banyak pegawai KPK ini yang tidak lolos dalam seleksi, bahkan informasinya itu dipecat ya. Ini kita lihat beritanya ada 13 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK adalah penyidik. Ini saya ambil dari narasi yang apa namanya dibuat oleh Mbak Najwa Shihab, dan ini menjadi satu pelajaran bahwa apa sih yang terjadi sehingga 75 pegawai KPK itu tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Apakah mereka diragukan wawasan kebangsaannya gitu. Tentu ini menjadi sangat tidak logis juga apabila mereka disandarkan dengan masalah wawasan kebangsaan gitu. Karena kalau kita berbicara masalah wawasan kebangsaan ini kan banyak gitu. Salah satunya adalah korupsi gitu. Uh, para pejabat itu menurut saya harus dites juga wawasan kebangsaannya gitu. Apakah mereka punya wawasan kebangsaan atau tidak gitu. Karena jangan sampai mereka tidak punya wawasan kebangsaan. Alangkah baiknya mereka dites seperti CPNS para pejabat atau kepala daerah atau DPR itu. Agar mereka ditahu tentang kemampuan mereka dalam mengurus negara gitu. Tapi kalau hanya sekedar pegawai KPK ya, ini kan menurut saya perlu dilakukan perbaikan sistem yang ada gitu sehingga kewenangan KPK itu tidak dilemahkan ini oleh pendapat dari sebagian pakar. Dikutip dari kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memaparkan hasil rapat koordinasi bersama Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara terkait 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan ada 51 pegawai yang terpaksa diberhentikan karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan. Jadi ini saya merasa prihatin juga gitu. Dari 51 pegawai ini terpaksa diberhentikan gitu.
ada apa sebenarnya? Apakah mereka memang tidak punya loyalitas terhadap negara gitu? Kalau kita bicara loyalitas terhadap negara, ya sebenarnya jangan pada hafal-hafalan gitu. Orang tahu bahwa mencuri itu adalah perbuatan dosa, tapi banyak pejabat yang melakukan mencuri itu gitu, korupsi gitu. Mereka tahu gitu. Jadi kalau saya sebenarnya bukan hanya sekedar wawasan gitu yang dites, tapi tentang integritas mereka dalam hal kebangsaan ini. Jadi kalau wawasan kebangsaan itu kan lebih banyak ke teori gitu. Dan ya bisa jadi ya subjektif gitu. Karena bisa jadi ini adalah corong untuk mengganjal 51 pegawai KPK. Tapi eh, ini masih dalam proses perdebatan ya. Saya kira kita akan tunggu apakah akan ada perbaikan sistem untuk menguatkan kelembagaan maupun personil di KPK itu. Kemudian di CNN Indonesia, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Hotman Tambunan berharap agar masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap para pegawai lembaga anti rasuah seperti cap radikal hingga anti negara kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Hotman usai menyerahkan laporan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK KPK di kantor Komnas HAM Menteng Jakarta hari Senin tanggal 24 bulan 5. Saya kira ini kalau katakanlah mereka tidak lolos wawasan kebangsaan, kan ada pemikiran bahwa mereka berarti tidak punya kemampuan dalam hal memelihara negara kita gitu. Atau mereka tidak cinta dengan negara kita. Saya kira cinta itu harus dibuktikan dengan tindakan gitu. Bukan dibuktikan dengan retorika gitu. Kalau hanya sekedar retorika, semua orang pintar berretorika. Tapi apakah itu bisa dilakukan dengan tindakan gitu? Karena ya orang yang cinta dengan tanah air itu bukan dengan manisnya di bibir, tapi harus dengan bagaimana dia mengabdikan dirinya untuk kepentingan negara. Kemudian di sini ada gatra.com. Ini masyarakat sipil anti korupsi meminta Ketua KPK Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri berhenti dari kepolisian. Permintaan berhentinya Firly dari kepolisian ini dikirimkan melalui surat oleh perwakilan masyarakat sipil anti korupsi, ya ini Indonesia Corruption Watch atau ICW, dan ditujukan kepada Kapolri. Jadi ini sangatlah penting untuk menjabat sebuah jabatan, apalagi itu strategik, itu harus memang kita fokus untuk menjalankan tugas kita, bukan dengan double job atau katakanlah melihat pada jabatan yang banyak, gaji yang banyak. Tapi harus fokus karena menduduki jabatan ketua KPK ini sangatlah riskan gitu. Ya, dan ini harus dibutuhkan konsentrasi tingkat tinggi untuk menghilangkan atau meredam tindakan korupsi di negara kita. Saya melihat ada beberapa permasalahan ya dalam tubuh KPK itu ya. Pertama adalah fokus pada administrasi bukan substansi gitu. Harusnya pemerintah juga bisa melihat bahwa apa namanya kegiatan administratif itu sebenarnya jangan menghalangi kegiatan substantif gitu. Karena kalau substansinya itu terabaikan dan lebih fokus pada administrasi, maka kegiatan atau tujuan dari lembaga korupsi itu tidak akan tercapai. KPK dibentuk karena tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Maka tindakan korupsi bagian dari kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.
Jadi memang kalau tidak pada substansinya yang difokuskan, lebih banyak pada administrasinya, maka ini akan menghambat proses kerja KPK. Meskipun memang kegiatan administrasi itu penting juga dilakukan, tapi jangan hanya karena alasan administratif sehingga substansi itu terabaikan. Kemudian mengganjal para pegawai yang bersungguh-sungguh memberantas korupsi. Apakah mereka bersungguh-sungguh memberantas korupsi atau tidak? Saya kira ini akan masuk pada laporan KPK itu sendiri gitu. Apakah orang yang 75 itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam berantas korupsi? Karena ini yang kita fokuskan. Harusnya KPK difokuskan pada penguatan kelembagaan dan personilnya agar semakin kuat menurunkan tingkat korupsi setiap tahunnya dan memberikan edukasi dalam menghindari tindakan korupsi yang sangat merugikan negara kita. Kemudian politisasi hukum dan lembaga KPK, apakah dilakukan politisasi hukum gitu? Masih tingginya tingkat korupsi dan merosotnya IPK, indeks persepsi korupsi tahun 2020 ini sejak IPK Indonesia dinilai pada tahun 1995 selalu mengalami kenaikan hingga 2019. Di antara berita antara ini, indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020 itu melorot 3 poin menjadi 37 dari sebelumnya 40 pada tahun 2019 dan berada di posisi 102 dari 180 negara yang disurvei. Jadi ini cukup mengkhawatirkan kalau katakanlah terjadi penurunan indeks persepsi korupsi. Tentu harus ada penguatan kelembagaan dan ini harus menjadi catatan bagi pengambil kebijakan untuk melihat bahwa seberapa pentingnya lembaga KPK ini dalam memberantas korupsi. Tentu harus ada pemberian kewenangan yang cukup gitu. Kemudian penguatan kewenangan KPK wajib dilakukan demi menjaga stabilitas ekonomi, menegakkan hukum atau menjaga marwah hukum dan mensejahterakan masyarakat. Saya kira ini yang paling penting ya, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi, menegakkan hukum dan mensejahterakan masyarakat sehingga kita bisa menjadi negara yang kuat ke depannya. Itu saja, semoga KPK semakin berjaya, semakin kuat ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.